Shalom, selamat pagi. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Jemaat terkasih yang berada di rumah dalam renungan singkat di hari ini dengan judul Ketukan Lembut yang diambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22 dan ayat emas kita tadi ambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat yang terkasih, salah satu karya seni terkenal dari pelukis Inggris William Hoffman Hunt yang bertema Terang Dunia menunjukkan Yesus memegang lentera dan sedang mengetuk pintu sebuah rumah. Salah satu aspek menarik dari lukisan ini adalah pintunya tidak memiliki pegangan atau tidak memiliki gagang untuk membuka. Ketika ditanya tentang tidak adanya cara untuk membuka pintu itu, Han menjelaskan bahwa ia ingin memberikan gambaran yang sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Tulisan Rasul Yohanes dalam lukisan itu menggambarkan kebaikan hati Yesus. Dengan lembut dia mengetuk pintu hati kita untuk menawarkan damai sejahtera. Yesus berdiri dengan sabar sambil menantikan respon kita. Dia tidak akan membuka sendiri pintu atau dia tidak akan memaksa kita untuk membuka pintu. Tapi dia selalu menanti di depan pintu hati kita, mengetuk dengan lembut. Sekali lagi, dia tidak memaksa kehendaknya atas kita. Kepada setiap orang yang membuka pintu hatinya, tentunya Yesus akan berjanji akan masuk dan mendapatkannya. Tak ada syarat dan ketentuan lainnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apabila kita mendengar suara Tuhan Yesus dan ketukan lembutnya pada pintu hati kita di pagi hari ini, yakinlah bahwa Yesus sedang menanti Bapak Ibu Saudara dengan sabar, agar Bapak Ibu Saudara mau membuka pintu hati Bapak Ibu Saudara. Di saat-saat seperti ini, baik bagi kita kembali untuk kembali mengasah kepekaan rohani kita. Tuhan Yesus mungkin memakai berbagai macam cara mengetuk pintu hati kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, melalui khotbah di hari Minggu, melalui lagu-lagu rohani, melalui buku-buku rohani, mungkin melalui teguran, nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya mengeraskan hati kita
kita tidak pernah mau membuka pintu hati kita. Pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk kembali mengasah kepekaan rohani kita. Jika dalam situasi sulit ini, jika dalam situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara, menegur pintu hati Bapak Saudara. Mari membuka pintu hati kita agar Tuhan masuk, agar Tuhan mengubah, agar Tuhan memulihkan kondisi kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat terkasih. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami bersyukur karena setiap hari yang boleh kami jalani di tengah-tengah situasi seperti ini, meskipun tidak mudah, tapi kami sekali lagi bersyukur karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, hamba yakin dan percaya bahwa di saat-saat seperti ini, Tuhan mungkin sudah banyak berbicara kepada kami semua. Baik itu melalui firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, maupun di hari-hari yang sudah kami lalui, baik melalui khotbah, baik melalui lagu rohani, tapi seringkali kami mengeraskan pintu hati kami untuk terbuka bagi Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini, kembali hamba mau mengajak jemaat semua untuk kembali untuk membuka pintu hati kita semua, agar mau sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan, sehingga saat pintu hati kita dibuka untuk Tuhan, Tuhan akan berkarya di dalam hati kita. Terima kasih Bapa, ini doa kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.